kita yang sangat penting. Nah, jantung itu terletak di bagian dada kiri yang tepatnya di antara kedua paru-paru. Jantung mempunyai berat sebesar 200 sampai 260 gram dan berukuran hanya sekepal tangan miliknya. Jantung, pembuluh darah jantung, dilapisi oleh membran perikardium. Perikardium itu adalah lapisan ganda yang dapat membesar dan mengecil. Di dalam perikardium terdapat cairan perikardial. Perikardium merekat pada sternum, pleura, dan diafragma. Selanjutnya ada struktur anatomi jantung. Struktur anatomi jantung terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada dinding jantung, ruangan jantung, dan katup jantung. Dinding jantung terbagi menjadi 3, ada epikardium, miokardium, dan endokardium. Epikardium adalah bagian atas jantung yang tersusun oleh lapisan mesotelium. Miokardium adalah lapisan tengah yang tersusun oleh otot-otot jaringan otot jantung dan berkontraksi untuk memompa darah, dan ketebalannya pun berbeda-beda di setiap ruangannya. Dan terakhir ada endokardium, dinding jantung terdalam, itu endokardium yang tersusun oleh lapisan endotelium. Lapisan endotelium terdapat di katup jantung dan pembuluh dan lapisan pembuluh endotelium. Selanjutnya terdapat ruangan jantung. Ruangan jantung terbagi menjadi 2 bagian. Ada ruang atrium dan ruang ventrikel. Ruang atrium sendiri terbagi menjadi 2. Ada atrium kanan dan kiri yang terpisahkan oleh septum interatrial. Atrium itu menerima darah dari vena yang kembali ke jantung. Atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh kecuali dari paru-paru. Ingat, atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh kecuali paru-paru. Sedangkan atrium kiri hanya menerima darah dari paru-paru. Selanjutnya ada ventrikel. Ventrikel terbagi juga menjadi ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ventrikel kanan dan ventrikel kiri dibatasi oleh septum interventricular. Di dalam interventricular terdapat lubang, yaitu foramen ovalen. Terus ventrikel sendiri itu adalah memiliki dinding yang tebal. Berbeda dengan atrium. Atrium memiliki dinding yang tipis. Kenapa ventrikel memiliki dinding yang tebal? Karena ventrikel fungsi untuk mendorong darah keluar dari jantung. Nah, ventrikel kanan mendorong darah keluar dari jantung menuju paru-paru, sedangkan ventrikel kiri ventrikel kanan mendorong darah dari jantung untuk keluar. Ventrikel kanan mendorong darah keluar dari jantung menuju seluruh tubuh melalui aorta. Sedangkan tadi ventrikel kanan mendorong darah keluar dari jantung menuju paru-paru melalui batang pulmonari. Sedangkan ventrikel kiri mendorong darah keluar dari jantung
menuju seluruh tubuh melalui melalui aorta. Selanjutnya ada katup jantung. Katup jantung terbagi menjadi dua, ada katup trikuspid dan katup bikuspid. Katup trikuspid memiliki 3 daun katup. Hal yang terjadi di katup trikuspid ini adalah jika atrium kanan memiliki tekanan darah yang lebih tinggi dibanding ventrikel kanan, maka daun trikuspid akan membuka dan aliran darah dari atrium kanan akan mengalir ke ventrikel kanan. Sebaliknya, apabila di ventrikel kanan tekanan darahnya lebih tinggi, maka daun katup akan menutup agar mencegah kembalinya aliran darah ke atrium kanan. Selanjutnya yang kedua ada katup bikuspid. Katup bikuspid terletak di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Berbeda dengan katup trikuspid yang berada di tengah-tengah antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Katup bikuspid berfungsi untuk mencegah kembalinya aliran darah dari ventrikel kanan ke atrium, mencegah darah kembali ke atrium kiri. Selanjutnya terdapat gambar dari struktur anatomi jantung. Selanjutnya ada sistem pengaturan jantung. Sistem jantung memiliki sifat otorismatik, yang artinya jantung dapat berkontraksi atau berdenyut dengan akibat potensial aksi yang dihasilkannya sendiri. Jantung di sistem pengaturan jantung terdapat 4 tempat, yaitu ada nodus sinoatrialis, nodus atrioventrikel, berkas His, dan serat Purkinje. Yang pertama kita bahas nodus sinoatrialis. Nodus sinoatrialis adalah nodus normal. Nodus sinoatrialis terletak di atrium kanan dekat pintu masuk vena cava superior. Lalu, dia memiliki potensial aksi sebesar 70 sampai 80 denyut per menit. Selanjutnya ada nodus atrioventrikel. Nodus atrioventrikel terletak di dasar atrium kanan dekat septum atau di atas pertemuan atrium dan ventrikel. Nodus AV atau nodus atrioventrikel memiliki potensial aksi sebesar 40 sampai 60 denyut per menit. Selanjutnya ada berkas His. Berkas His tersusun dari nodus AV dan septum antarventrikel. Nodus AV memiliki potensial berkas His memiliki 2 cabang dan memiliki potensial aksi sebesar 20 sampai 40 denyut per menit. Selanjutnya ada serat Purkinje. Serat Purkinje sendiri adalah serat-serat halus terminal yang berada di seluruh permukaan septum dan mengelilingi ujung rongga ventrikel. Serat Purkinje memiliki potensial aksi sebesar 20 sampai 40 sampai 40 denyut per menit. Selanjutnya terdapat sistem kontraksi otot jantung. Sistem kontraksi otot jantung dipengaruhi oleh 2 sel, yaitu sel otomatik dan sel kontraktil. Sel-sel ini bersinambungan. Pertama, melalui
melalui sel otomatik dan akan dilanjutkan ke sel kontraktil. Di sel otomatik akan dibentuk potensial aksi. Kenapa? Karena di sel kontraktil tidak dapat membentuk potensial aksi. Langkah pertamanya kita harus jantung akan membentuk potensial aksi dengan cara menurunnya arus Ka+ dan masuknya ion Na+ secara konstan atau teratur. Lalu di sel kontraktil apabila ion K+-nya menurun, maka akan menjadi minus. Tapi apabila ion Na+-nya masuk, maka akan menjadi plus karena mendapat pertambahan ion, yaitu yang tadinya ketika ion K+-nya menurun menjadi minus 85 mV, mendapat tambahan ion sebesar plus 20 mV menjadi plus 105 mV. Selanjutnya ada EKG. EKG itu ditemukan oleh penemu orang Belanda pada tahun 1903. Akibat penemuannya ini, penemu dari Belanda tersebut mendapatkan penghargaan Nobel. Nah, EKG sendiri ini sebenarnya adalah rekam garis atau grafik dari jantung melalui sinyal listrik yang ditempelkan ke badan pasien. Nah, terus di EKG sendiri memiliki 5 komponen utama, yaitu ada gelombang P, gelombang Pi, ada gelombang PR, ada gelombang QRS, dan ada gelombang ST dan gelombang T. Gelombang P adalah rekam dari atrium kanan dan kiri. Sedangkan segmen PR itu adalah garis lurus yang menyambungkan gelombang P dengan gelombang QRS. Gelombang QRS adalah gabungan dari gelombang Q, R, dan S. Lalu ada gelombang ST atau gelombang ST sendiri adalah sebuah garis yang menghubungkan gelombang QRS dengan gelombang T. Gelombang T adalah rekam denyut dari gelombang T adalah rekam denyut dari ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Nah, di sini saya juga mencantumkan beberapa contoh dari EKG normal dan EKG abnormal. EKG normal dapat kita lihat dapat ditentukan dengan adanya gelombang P yang terlihat jelas. Sedangkan apabila gelombang abnormal, maka gelombang abnormal itu berarti kita tidak gelombang atau grafik abnormal itu kita tidak dapat membedakan atau menemukan gelombang P. Nah, di EKG juga terdapat gelombang U, tapi gelombang U ini nyaris tidak terlihat. Sekian dari